merupakan suatu rancangan aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu dari target tersebut yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Seperti yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Bapak Firman Muhammad Basar SPD MPD selaku dosen gizi Institut Pertanian Bogor terkait bagaimana kehidupan yang sehat jika ditinjau dari sudut pandang gizi. Baik, terima kasih Nasma. Kembali lagi bersama saya, Topsi Faryana. Saat ini dapat diketahui bahwa jutaan anak-anak dan remaja di Indonesia masih terancam dengan tingginya angka anak yang menderita masalah gizi, seperti kekurangan dan kelebihan gizi. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Firman selaku dosen gizi di IPB University. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik, Bapak, dari sudut pandang Bapak sebagai dosen gizi, bagaimana cara agar Indonesia dapat terjamin dalam kehidupan yang sehat? Karena faktanya, berdasarkan survei studi gizi Indonesia, negara kita masih memiliki tingkat persenan yang rendah seperti 24,4%. Ya, status gizi kurang ya berarti ya. Jadi memang seperti itu. Jadi masyarakat harus disadarkan ya dengan adanya istilah B2SA ya. B2SA itu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, jadi seperti itu. Beragam itu jadi menu makanan yang kita makan itu beragam, beraneka ragam dari karbohidratnya, proteinnya, dan sebagainya seperti itu. Karena kan di Indonesia sendiri kaya akan keanekaragaman bahan pangan seperti itu. Terus yang kedua bergizi juga makan makanan yang kita makan itu harus bergizi ya seperti itu. Jadi harus ada manfaatnya dari ke tubuh kita, bukan hanya makan saja tetapi tidak ada manfaatnya dari untuk tubuh kita. Terus B2SAS itu seimbang itu berarti tidak ada yang lebih banyak atau tidak ada yang lebih sedikit. Jadi harus seimbang antara kita konsumsi karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Dan itu juga seimbang itu harus didasari dari kelompok usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya seperti itu. Yang terakhir aman itu kita membeli bahan pangan itu aman dari cemaran lingkungan seperti itu. Jadi jauh dari limbah pabrik dan sebagainya seperti itu. Itu mungkin salah satu cara untuk meningkatkan atau menurunkan persentase dari status gizi buruk ya seperti itu. Jadi kan kalau dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, sekarang B2SA seperti itu. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Baik, tadi kita telah menyaksikan cuplikan wawancara terkait kehidupan yang sehat dari sudut pandang gizi bersama Teva dan Bapak Firman. Kesehatan tak hanya ditinjau dari jasmani namun juga ditinjau dari segi rohani. Terkait kesehatan secara rohani, kita akan menyaksikan perbincangan dengan narasumber kedua kami yaitu Dina Tiara selaku mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Seperti yang kita ketahui, SDGs atau Sustainable Development Goals ini adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, yaitu salah satunya pemimpin di negara kita, yaitu Indonesia. Yang dimana salah satu tujuannya adalah topik yang saya akan tanyakan kepada Anda sebagai mahasiswa UIN Malang. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi menurut pendataan dari Badan Narkotika Nasional atau yang kita kenal sebagai BNN, pada tahun 2019 itu tercatat sebanyak 3 juta sekian jiwa atau hampir 1,80% prevalensi penduduk di Indonesia itu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dan juga berdasarkan survei dari Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI, pada tahun 2017 itu diungkapkan bahwa persenan konsumsi alkohol di kalangan remaja ini kian meningkat. Nah, dari data yang telah saya sebutkan barusan, menurut Anda gitu, dari sudut pandang sebagai mahasiswa psikologi, apa sih gitu penyebab anak muda zaman sekarang tuh mudah terpengaruh dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba dan konsumsi alkohol itu? Izinkan saya menjawab. Jadi menurut saya hal pertama pastinya faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi, entah itu dari pergaulannya, lingkungan tempat tinggalnya, atau bahkan lingkungan dalam keluarganya. Kalau misalkan dari pergaulannya, biasanya kalau misalkan kita salah milih teman, salah milih circle gitu, itu bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk karena temanmu adalah cerminan dirimu. Nah, terus yang kedua itu dari lingkungan tempat tinggalnya. Maksudnya tuh kayak warga-warganya, apakah mereka menormalisasikan penggunaan narkoba sehingga seseorang dapat menggunakan narkoba tersebut.
Kemudian kalau misalkan dalam lingkungan keluarganya, entah mungkin keluarganya adalah pengguna narkoba, sehingga dia bisa dengan bebas ikut menggunakan, atau mungkin dia mendapatkan tekanan mental yang difaktori dari pertikaian kedua orang tuanya, seperti anak broken home gitu kan, biasanya dia pasti mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri gitu, atau mungkin pertikaian dia dengan saudaranya. Terus selanjutnya ada dari faktor internalnya, bisa jadi itu adalah faktor kemauan dari dirinya sendiri yang penasaran, lalu dia pengen coba-coba tuh gimana sih rasanya narkoba, gimana sih rasanya alkohol gitu, sampai akhirnya dia menjadi kecanduan. Atau bahkan mungkin dia memiliki penyakit mental, gangguan mental atau mental illness yang menyebabkan dia depresi, sehingga dia mencari penanganannya dengan narkoba hingga menjadi kecanduan. Nah, terus juga mungkin karena faktor putus cinta gitu kan, biasanya remaja, kemudian yang menyebabkan dia jadi hilang arah, terus akhirnya mencari pelariannya dengan narkoba juga dengan alkohol gitu. Dia masuk, misalkan dia ikut ke klub-klub gitu. Nah, tapi faktor utamanya itu adalah karena pasar gelap narkoba di Indonesia itu cukup beredar gitu. Jadi pasar narkoba di Indonesia cukup beredar di sini. Orang-orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi di mana dia bisa mendapatkan narkoba tersebut. Karena jika tidak ada pengedaran narkoba, maka tidak akan ada pengguna narkoba gitu. Baik, cukup sekian pertanyaan yang saya telah ajukan kepada Anda semua. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita akan menyaksikan video cuplikan terakhir narasumber kami bersama Muhammad Irfan Satrio, SKM, alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, pada Juni 2022, total pengidap HIV yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia sudah mencapai 519.158 orang. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang Kak Irfan yang di bidang kesehatan masyarakat, apa yang menjadi penyebab HIV di Indonesia? Iya, makasih Amira. Jadi benar sih, aku juga baca tuh berita yang dari Kemenkes bahwa emang kalau kasus HIV di Indonesia ini udah nyentuh sampai 500-an ribuan kasus tuh per Juni 2022 kemarin. Dimana mayoritasnya lagi tuh banyak yang di provinsi besar kayak di DKI Jakarta, itu yang kasusnya hampir sampai 100.000 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya penyebab HIV secara umum itu sendiri apa, pada dasarnya kan ini penyakit yang disebabkan oleh virus gitu ya, atau juga biasa dikenal dengan PMS atau penyakit menular seksual. Nah, ini pada dasarnya gampangnya ya untuk penyebabnya itu ya karena individu tersebut melakukan hubungan seks secara bebas gitu ya. Dan juga misalnya ketika mereka melakukan hubungan seksual itu mereka tidak memakai alat pelindung, terus juga misalnya mereka selalu berganti-ganti pasangan. Tapi HIV sendiri ini juga nggak hanya bisa disebabkan karena tadi perilaku-perilaku yang berkaitan dengan seksual seperti itu. Nah, tapi bisa juga disebabkan karena misalnya mereka menggunakan jarum suntik yang bersamaan. Kan idealnya kalau jarum suntik itu kan harusnya sekali pakai langsung dibuang gitu kan. Nah, ini kalau misalnya jarum suntik bekas dipakai buat nyuntik ke orang lain gitu, dan yang ternyata jarum bekasnya itu bekas orang yang punya penyakit HIV, itu bisa ditularkan gitu ya ke orang lain yang tadinya sehat-sehat aja, tapi pas mereka menggunakan jarum suntik bersamaan itu jadi mereka tertular HIV kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Irfan, pertanyaannya jelas, singkat, padat, dan benar-benar sampai dalam dikutipnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mira.
Baik, kita telah menyaksikan perbincangan tim Catch Up bersama para narasumber terkait SDGs dalam bidang kesehatan yang harapannya dapat terwujud pada tahun 2030. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Catch Up News pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.